Every time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Ibu. Bagaimana kabarnya? Baik, sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita telah Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi. Hadir, Bu. Hadir bagian Ibu, saya menjadi Ibu Kiri Rama Sumi. Hadir Ibu. Mariana Cleo. Hadir Bu. Asana. Hadir. Kita lihat. Kita hadir Bu. Sewa. Hadir Bu. Jana Nancy Bu. Saya Permata Said. Semua ya. Masih semangat belajar hari ini? Masih. Bu. Speaking Bu. Nah, jadi supaya lebih semangat lagi kita melakukan tes ini. Tukar-tukar. Tukar-tukar ya. Tukar ya. Dan situ banyak. Ya, sebelum memulai pembelajaran kita mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, kalian masih ingat minggu kemarin kita sudah mempelajari apa? Presentasi. Betul. Pasti ada yang ingat apa itu presentasi? Peristiwa yang sudah dilakukan. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang teks deskripsi. Nah, Ibu akan menjelaskan sedikit pengertian teks deskripsi karena nanti akan dilanjutkan. Ibu ada membuat video pembelajaran. Nah, jadi teks deskripsi adalah sebuah paragraf yang menjabarkan secara jelas peristiwa, objek atau tempat, sehingga orang yang membaca teks deskripsi bisa seolah-olah bisa merasakan tempat atau benda tersebut. Langsung saja Ibu mempunyai video pembelajaran tentang teks deskripsi. Hari ini kita akan mempelajari tentang menulis teks deskripsi dengan menggunakan kalimat sederhana pada fase A untuk kelas 1 dan kelas 2. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian teks deskripsi. Nah, anak-anak di sini sudah mengetahui apa itu teks deskripsi?
Baik, Ibu akan menjelaskan tentang teks deskripsi. Menurut Servina Jamal Syamsuddin N. Taufik 2018 menyebutkan bahwasannya teks deskripsi merupakan suatu teks yang mana menjelaskan tentang suatu objek yang bisa berupa benda, orang, tempat, kejadian, dan banyak lagi lainnya, dan digambarkan atau dijelaskan berdasarkan dengan fakta yang sebenarnya. Selanjutnya ada jenis-jenis teks deskripsi. Yang pertama ada teks deskripsi subjektif. Maksudnya, teks deskripsi yang menggambarkan suatu objek berdasarkan atas kesan yang dimiliki oleh penulis teks deskripsi tersebut. Lalu yang kedua ada teks deskripsi spasial. Nah, teks ini yang hanya menggambarkan objek berupa tempat, benda, dan ruang. Yang ketiga ada teks deskripsi objektif, yaitu teks deskripsi dengan penggambaran objek sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya, sehingga pembaca bisa membayangkan keadaan tanda tanpa adanya tambahan opini penulis. Kemudian kita akan membahas tentang ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama, menggunakan kata-kata yang spesifik. Nah, teks deskripsi menggunakan kata-kata yang spesifik dan detail untuk menggambarkan objek atau tempat yang dideskripsi, sehingga nantinya para pembaca akan lebih mudah di dalam memahami isi dari teks deskripsi yang penulis buat. Lalu yang kedua, menggunakan suatu sintaks yang jelas. Nah, teks deskripsi menggunakan sintaks yang jelas dan mudah dipahami agar pembaca dapat dengan mudah memahami gambaran yang diberikan. Lalu yang ketiga, menggunakan deskripsi visual. Nah, teks deskripsi sering menggunakan deskripsi visual seperti warna, bentuk, ukuran, dan detail lainnya untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terkait dengan objek yang dijelaskan tersebut. Lalu yang keempat, menggunakan kata-kata yang imajinatif. Nah, teks deskripsi sering menggunakan kata-kata yang imajinatif dan kreatif untuk dapat menggambarkan suatu objek atau tempat yang dideskripsi. Lalu yang kelima, menggunakan struktur yang logis. Teks deskripsi biasanya memiliki struktur yang logis dan sistematis untuk memudahkan pembaca memahami gambaran yang diberikan, serta supaya para pembaca tidak akan kebingungan terkait dengan teks yang kita tuliskan tersebut. Lalu yang keenam, menggunakan detail yang akurat. Teks deskripsi biasanya menggunakan detail yang akurat dan tepat untuk memberikan gambaran yang jelas dan akurat. Lalu yang selanjutnya, menggunakan gaya bahasa yang formal. Teks deskripsi biasanya menggunakan gaya bahasa yang formal dan profesional untuk memudahkan pembaca memahami gambaran yang diberikan. Lalu yang selanjutnya, menggunakan kata-kata yang teknis. Teks deskripsi sering menggunakan kata-kata yang teknis dan spesifik untuk menggambarkan objek atau tempat yang dideskripsikan. Lalu menggunakan deskripsi yang lengkap. Teks deskripsi biasanya memberikan deskripsi yang lengkap dan komprehensif tentang objek atau tempat yang dideskripsi. Yang terakhir, menggunakan gaya bahasa yang menarik. Nah, teks deskripsi biasanya menggunakan gaya bahasa yang menarik dan menghibur untuk memudahkan pembaca memahami gambaran yang diberikan. Mendeskripsikan adalah menjelaskan suatu benda atau tempat atau apapun secara jelas dan rinci. Teman-teman, coba tebak ya. Aku adalah tumbuhan. Batangku berduri. Daunku bergerilingkir pada bagian samping. Bungaku ada yang berwarna merah, putih, kuning, dan yang lainnya. Bungaku harum juga loh baunya. Jadi anak-anak tadi mendeskripsikan tentang apa? Bunga. Coba kita lihat ya jawabannya apa.
Dan itu Ica. Baiklah, di sini saya menjadi perwakilan kaum tua yang mana teranggotakan 5 orang. Dan di sini saya akan menceritakan tentang kursi kuat dan kokoh, yaitu panjang dan kokoh. Papan tulis itu penuh dengan coretan dan mengujian. Itu ada tebal dan rapi. Saya perwakilan dari kelompok 2. Kursi, tentang kursi. Kursi keras, tempat duduk warna coklat. Maju panjang. Meja panjang keras tempat duduk. Jadi dari pembelajaran tadi dapat Ibu simpulkan bahwa teks deskripsi adalah sebuah paragraf yang menjabarkan secara jelas peristiwa, objek, atau tempat. Nah, sehingga orang yang membaca teks deskripsi bisa merasakan tempat dan mungkin kita sudah berada di penghujung pembelajaran pada hari ini. Untuk pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan lafaz hamdalah. Dan untuk kelas mungkin doa. Baiklah, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Untuk pelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini. Mohon maaf jika ada salah kata kepada Allah.